Baik, pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah SWT, kita masuk di sesi yang kedua, ya. Kita akan membahas dari sisi klaster pajak dan politik ekonomi pasca Undang-Undang Ciptaker. Dan insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Rifan Wahyudi. Beliau adalah kontributor dari Media Umat Jatim. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan sehat, segar Ustaz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ustaz, ini berkenaan dengan perpajakan ya, tentu terkait semua, karena tadi dijelaskan oleh Profesor Fahmi di sesi awal, omni itu semua. Jadi, kayaknya pajak ini juga termasuk sesuatu yang nanti masuk dalam yang namanya Undang-Undang Klaster Cipta Kerja itu. Dan menurut beberapa pakar dan sebagainya, ini karena memang bisa jadi titipan, sisipan, atau memang pengusaha-pengusaha ini ingin istilahnya itu peringanan pajak. Dulu sudah pernah ada tax amnesty itu ya, atau bisa jadi memang negara ini dalam tataran pemasukan dari pajak itu melemah atau kurang ya, dan mekanismenya juga tentu sangat berbeda dengan era kekinian. Bahkan kalau dari perspektif Islam itu nanti seperti apa? Nah ini Ustadz Rifan mungkin bisa memaparkan, menjelaskan kepada pemirsa Kafa Channel yang sudah banyak sekali yang hadir di live YouTube kita ini. Baik, mungkin langsung saja, monggo dipersilahkan Ustadz Rifan Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallah salina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Allah Ta'ala fil Quran Karim yas'alunaka 'anil anfal lillahi wa rasul. Ayat 1. Para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, pagi yang cerah. Saya sangat berbahagia ada di forum ini karena ini adalah merupakan bentuk edukasi kepada umat untuk membentuk diri kita masing-masing sebagai negarawan. Meskipun tidak sedang menjabat, tidak di ring penguasa begitu, kita semua sudah dilatih untuk menjadi negarawan. Saya mencoba untuk membatasi terkait dengan klaster perpajakan karena waktunya juga terbatas. Secara garis besar, saya mencoba untuk sebagai pengantar, sebagai bantalan tentu kita ulik ya klaster perpajakan, kemudian bagaimana strategi dalam sistem Islam untuk menyelesaikan termasuk memberikan solusi, terutama ketika negara sedang defisit anggaran. Kalau sekarang mungkin kita juga sudah tahu ya, kalau memang APBN juga apalagi kena COVID ya kemarin sehingga terjadi yang disebut krisis ya sampai sudah masuk ke resesi untuk triwulan ketiga ini. Semoga tidak sampai depresi. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk klaster perpajakan itu kan bagian dari tadi yang disebut 79 undang-undang. Ada 1.244 pasal, dan kalau dikaitkan dengan aturan nasional yang lain, entah Perpres dan yang lain, itu ada 8.451 aturan nasional, ditambah lagi dengan daerah itu sampai 15.965 aturan regional yang kemudian disederhanakan dalam tanda petik ya, dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Yang sebetulnya ini bukan hal yang baru ketika pembahasan prolegnas ya di gedung DPR RI, para anggota Dewan yang terhormat itu juga sebagaimana di website Kemenko.go.id itu menyatakan bahwa ada undang-undang Omnibus Law tidak hanya cilaka ya, dulu kan Cipta Lapangan Kerja setelah pada Februari mendapatkan protes gitu kemudian menjadi lahnya lapangan kerjanya diganti menjadi ciker ya. Kalau ciker bahasa Jawa Timuran itu apa? Keting begitu ya. Maksudnya cacat ya. Jadi ini jadi cilaka kemudian menjadi ciker ini. Sebetulnya ada undang-undang Omnibus Law yang lain, tidak hanya yang cilaka dan ciker tadi juga
Omnibus Law perpajakan. Itu sudah menjadi tersendiri, tapi karena kemarin itu begitu rupa protes, kemudian penolakan, resistensi dan lain-lain, maka kemudian setengah disusupkan gitu. Yang disebut selundupan itu adalah termasuk dari klaster perpajakan. Yang kita tahu di situ lagi-lagi untuk memberikan kartu merah kepada pengusaha, sehingga ada paradoks dari pihak Ditjen Pajak itu kan targetnya itu adalah tinggi, tetapi kemudian karena Omnibus Law itu supaya untuk melakukan liberalisasi, bahkan ada COVID sehingga ada relaksasi, maka menjadi tabrakan ya dua kepentingan ini. Yang Bu Sri Mulyani juga sempat ya sabar saja kepada aparat, terutama untuk di jajaran Direktorat Perpajakan. Pemirsa kawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada tadi ya terkait dengan undang-undang perpajakan atau klaster perpajakan yang ada di dalam undang-undang Omnibus Law ini, diantaranya adalah klaster yang dari ada 4 undang-undang yang masuk di dalam undang-undang Cipta Kerja ini, yaitu pada bab ke-7 dan yang terkait dengan kemudahan berusaha, meliputi pasal 111, kemudian berurutan ya 111, 112, 113 dan 114. Yang di situ melakukan, sebenarnya Januari kemarin ada undang-undang perpajakan yang sudah melonggarkan. Ini lebih dilonggarkan lagi ya, tentang pajak penghasilan, PPh, pajak pertamina, PPN atau PPNBM ya, untuk barang mewah itu kemarin kan sudah disampaikan kalau untuk barang mewahnya itu akan dibebaskan hambatan. Mobil mewah atau hal-hal yang mewah-mewah ini itu menjadi lebih longgar lagi. Yang ini adalah lagi-lagi bukan sebagai undang-undang cipta kerja, tapi sebenarnya cipta investasi lebih tepatnya, dan memberikan kepada keuntungan yang besar kepada pengusaha. Termasuk juga terkait dengan pajak daerah dan juga retribusi daerah itu juga diatur. Bahkan yang kemarin ada pasal yang krusial itu bahkan Pemda itu bisa dianulir ya oleh undang-undang Omnibus Law ini. Dari sisi powerfulnya undang-undang Omnibus Law ini sebetulnya menyalahi dari aturan perundang-undangan yang ada. Sebenarnya pajak itu kan sejak zaman Behula, zaman Romawi itu kita termasuk kerajaan-kerajaan itu ada upeti ya. Tapi dalam sistem kapitalisme pajak itu menjadi sumber pemasukan negara yang besar. Kalau Indonesia tahun 70-an dulu, bahkan yang migas itu yang 70% zamannya Pak Harto, ketika booming minyak, ketika tahun 70-an ketika perang Arab Israel ya waktu itu, Raja Faisal Arab Saudi kan tidak menjual minyaknya ke Jepang dan Amerika khususnya, kemudian terjadi booming yang membooming tinggi. Indonesia kecipratan waktu itu, sehingga APBN Indonesia itu 70% dari migas. Yang lain-lain termasuk pajak itu masih belum. Sekarang sudah berbalik, yang pendapatan negara itu yang bahkan sudah 75% kemarin ya, dari untuk pendapatan negara dari pajak, atau yang disebut non migas, tapi lebih spesifik sebenarnya pajak. Ini tentu ya sama dengan di Amerika dan negara kapitalis yang lain. Sehingga baik itu terkait dengan apalagi ini sekarang termasuk yang di dalam klaster perpajakan tadi, dari pasal 111 sampai 114 termasuk mengakomodasi ekonomi digital ya. Kemarin Netflix, kemudian Google itu kan belum diambil pajaknya, ini termasuk dimasukkan gitu. Tapi sebenarnya sudah terlambat juga. Tetapi ini adalah bagian untuk menggenjot perpajakan. Kan biasanya mereka melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi memperbanyak wajib pajak ya, atau PKP termasuk ya, pengusaha kena pajak. Tapi juga ekstensifikasi membuat undang-undang pajak. Tapi kemudian dengan undang-undang Omnibus Law untuk demi pengusaha, demi pemesan regulasi ini, maka kemudian dilonggarkan lagi, mengikuti tren dunia kayaknya. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal, Pak Febrio Kacarigu, itu untuk tax rasio, yaitu warga negara yang
memiliki atau yang memiliki PWP ya istilahnya nomor pokok wajib pajak itu turun selama pandemi dari targetnya 8,5% menjadi 7,9%. Sehingga ini COVID itu memang sangat berdampak serius kepada dunia perpajakan yang itu untuk penerimaan negara. Sehingga kalau kita lihat target pajak tahun 2020 itu 2020 tidak akan tercapai, dipastikan tidak akan tercapai. Karena per Agustus itu kemarin 676,9 triliun ya, itu hanya 56,5%. Padahal sekarang sudah Oktober ya. Kemudian Septembernya dari Agustus tadi 679,9 triliun, untuk Septembernya naik sedikit 750,6 triliun. Yang ini juga masih mencapai 62,6%. Padahal pada tahun 2019 dengan bulan yang sama itu sudah mencapai 902 triliun tahun 2019. Sekarang baru 750 triliun. Paling kemarin relaksasi kan, per Maret April kemarin ada relaksasi 2 bulan. Termasuk pembayaran, termasuk yang baru ini sampai Desember itu ada keringanan lagi bagi UMKM untuk membayar pajak PPh final itu dibebankan kepada pemerintah. Sehingga ini melengkapi lah undang-undang Omnibus Law khususnya klaster perpajakan dengan undang-undang yang tidak populis sebelumnya yang sudah berjalan, baik itu mulai undang-undang pelemahan KPK, kemudian undang-undang Minerba dan juga undang-undang HIP, RUU HIP yang kemarin juga begitu ya. Yang ini menambah nestapa umat ya, warga negara yang ada di Indonesia ini menjadi semacam ketiban campur. Untuk yang tersisa saya mencoba untuk dari sisi Islamnya ya, sehingga Islam memberikan solusi. Jadi Islam itu bukan part of problem tapi part of solution, mu'alajah muskilah, sehingga harusnya para kemarin sebetulnya Bu Sri Mulyani kan mewacanakan penerapan ekonomi syariah, tapi sampai sejauh mana paling-paling ya paling banter hanya pada tataran bank syariah ya. Padahal dan juga melirik wakaf itu 300-an triliun itu juga dilirik, yang sebelumnya dana haji dan beberapa yang lain itu ya untuk menambal tekor APBN atau defisit APBN yang ada. Sehingga kalau dalam Islam ada mekanisme, sebetulnya itu juga hanya sekedar emergency exit saja untuk penerapan atau pemungutan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, yang namanya adalah doriba. Doriba tidak sama dengan pajak ya, meskipun dalam beberapa literasi doriba diterjemahkan dengan pajak, saya termasuk yang tidak setuju gitu ya, karena memang faktanya berbeda, sehingga harus doriba ya tetap dibiarkan doriba apa adanya. Kalau pajak kan dari segi perbedaan itu menyangkut dikenakan kepada semua penduduk, apalagi yang cukai itu tidak memandang kaya miskin. Kalau cukai rokok misalnya ya dikenakan pada perokok, baik itu dia kaya atau miskin. Kemudian dari segi waktu itu juga permanen gitu. Dengan adanya undang-undang, payung undang-undang, maka negara bisa memungut, dan kalau tidak melakukan pembayaran kan denda. Seperti PPN itu ya, kalau tidak sekedar lapor saja bukan bayar itu 500.000 per bulan. Kemudian kalau tidak lapor tahunan itu apalagi yang badan itu lapornya ya, belum lagi bayarnya. Itu 1 juta untuk NPWP badan, meliputi CV, PT, dan yayasan. Sehingga ini tentu membebani lagi dengan ada ancaman seperti itu. Sedangkan kalau dalam Islam yang kita sebut tadi doriba, itu hanya pengenaannya itu kepada ketika kondisi Baitul Mal kosong. Kalau sekarang untuk tangga pemahaman ya Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, itu kalau kondisi sekarang defisit, maka sebenarnya doriba itu juga bisa diambil, bukan pajak lagi ya. Doriba itu bisa diambil dalam kondisi ketika kas itu kosong atau defisit. Tetapi perbedaannya adalah tidak dikenakan sepanjang waktu, hanya ketika kas kosong saja. Ketika kas sudah surplus maka tidak diberlakukan doriba tadi. Kemudian hanya sesaat saja. Kemudian yang kedua adalah tidak dikenakan kepada semua warga negara ya, tapi hanya orang-orang yang paling kaya biasanya. Karena sebetulnya ini adalah kewajiban negara, tetapi aslinya kewajiban negara. Tetapi ketika negara ini secara landasan filosofis dan syar'inya begitu ya,
kemudian ketika negara itu sedang tidak mampu, maka di warga negara atau umat itu ikut menanggungnya. Karena ini adalah merupakan fardu kifayah ketika negara sedang itu bisa membayarkan kelangsungan negara tersebut. Hanya orang yang paling kaya, apalagi database yang ada, itu sangat mudah itu. Orang-orang paling kaya yaitu yang diambil. Kalau masih kurang ya, tetapi ada proyeksinya yang dibutuhkan berapa, itu kemudian disampaikan kepada umat. Kemudian ketika sudah terpenuhi, kalau seandainya belum ya kemudian ditambah lagi. Kemudian ada kapan riba itu bisa dilaksanakan. Ini terkait dengan sistem ekonomi Islam, terkait dengan sistem moneter Islam, terkait dengan Baitul Mal yang ada yang sudah ditentukan oleh syara, bagaimana untuk melakukan waridat, untuk akumulasi dana, termasuk juga untuk nafakot ya, untuk pembelanjaan itu sudah ditentukan. Karena sudah pikir maka sudah agak detail gitu ya untuk pelaksanaannya. Paling tidak ada 6 kondisi riba itu bisa diberlakukan, sehingga tidak serta-merta semena-mena negara melakukan riba. Paling tidak ada 6 kondisi yang sebagaimana disebut dalam kitab Al-Amal Khilafah. Itu yang pertama adalah untuk belanja hakam. Jadi pertahanan keamanan itu sangat luas ya, terkait dengan rekrutmen tentara, kemudian gaji tentara, kemudian pelatihan, kemudian sampai kepada pengadaan alutsista ya. Kalau sekarang Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam, kemarin baru ditambah 1 dari Korea Selatan ya. Bayangkan dengan Singapura yang hanya 1 negara kota begitu, yang meskipun diperluas dengan reklamasi terus-menerus, itu juga punya 2 kapal selam. Padahal Indonesia kan negara archipelago yang kepulauan yang besar, bahkan terbesar di dunia dibandingkan Jepang dan Inggris misalnya. Harusnya menyangkap. Nah ini bagian dari sebetulnya memungkinkan untuk memberlakukan ketika dalam kondisi genting ya. Kemudian yang kedua adalah industri strategis. Industri strategis terkait dengan seperti yang kita sayangkan, seperti pesawat terbang yang pernah dibuat PT Dirgantara Indonesia atau Nurtanio dulu ya, tapi dimatikan oleh Michael Cambyses ketika penandatangan LOI letter of intent dengan Pak Harto dulu di ujung akhir. Sehingga sekarang juga padahal untuk membuat pesawat terbang mampu, untuk sekedar mobil apalagi sepeda motor sangat mampu, termasuk PAL, Krakatau Steel kemarin itu juga sangat sedih gitu ya. Baja yang harusnya dilakukan untuk pembangunan tol dan konstruksi-konstruksi besar itu justru impor. Ini kan lucu ya. Kalau untuk jembatan impor dari Australia, sebagian juga dari Cina, Krakatau Steel kemudian bangkrut. Ini tidak boleh terjadi. Industri strategis untuk menunjang termasuk penunjang pertahanan keamanan itu, dan itu boleh diambilkan di riba. Kemudian yang ketiga adalah sosial yang primer dan emergensi ya. Kalau ada fakir miskin yang begitu rupa ketika ada bencana ya, nanti bencana ada sendiri ya. Tapi ini adalah ketika memang kas Baitul Mal kosong, penduduk yang kelaparan itu jangan sampai mati kelaparan, maka boleh untuk diterapkan riba. Sehingga jangan sampai, karena kewajiban negara itu adalah sampai pada tingkat fardan individu ya. Jadi menjamin kebutuhan primer itu baik meliputi sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, keamanan itu dijamin oleh, sehingga jangan sampai kelendran ya kalau bahasa Jawa itu ya, sampai kaningoyo atau kapiran kalau bahasa Betawi seperti itu. Ini adalah memang bagian dari kewajiban negara. Kemudian selanjutnya adalah gaji, baik itu tentara maupun ASN ya. ASN yang jangan sampai telat, jangan sampai, kalau perlu negara saja yang mengutang, tetapi bulanannya mereka sudah diambil manfaatnya oleh negara, jangan sampai telat itu. Apalagi kalau dari tentara, kapan saja sekali ya. Kalau sekarang CIA untuk melakukan rekrutmen itu terbuka, bahkan itu saya membaca gitu. Nah kalau tidak punya dalam tanda petik ya, kalau bahasa itu nasionalisme atau cinta tanah air atau bahkan kepada bela negara dan seterusnya, itu gampang sekali untuk mereka melacurkan diri untuk menjadi agen asing. Dan itu saya yakin banyak ya di Indonesia itu. Karena mereka menjalankan proksinya. Ini nggak boleh kalau masalah gaji kesejahteraan, kalau bisa banyak. Kalau dulu ketika zaman kejayaan Islam itu yang penduduk yang paling kaya tentara, karena mereka
kalau perang dapat 5 ya, sehingga relatif yang selain ulama itu ya, intelektual itu justru karena bisa diberi emas seberat buku yang mereka tulis itu kan banyak kan ya. Dan mereka akhirnya bisa membuat dari kalangan tentara dan para ulama intelektual itu bisa membuat laboratorium sendiri, perpustakaan sendiri dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima adalah tentang infrastruktur atau kemaslahatan secara umum. Tapi ini ada catatannya. Kalau yang khusus yang kelima ini, kalau membangun jembatan, apakah jembatan itu menghubungkan wilayah yang terpencil atau yang terisolasi itu boleh. Tapi kalau sudah ada jembatan sebelumnya dan masih bisa dipakai, doriba tidak bisa digunakan untuk seperti ini. Ya bisa ini skala prioritas lah. Gitu ya. Termasuk untuk rumah sakit kalau memang dibutuhkan spesialis misalnya seperti kemarin rumah sakit Universitas Erlangga ya untuk COVID itu ya, itu kalau memang kebutuhan yang mendesak penuh gitu, itu ya boleh kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau memang ada yang lain, kalau hanya gedungnya ada tinggal peralatannya saja diisi, maka boleh untuk mengambil dari dana doriba. Tapi kalau tidak ya tidak boleh. Karena ini adalah dana dari umat ya, nanti termasuk. Terakhir adalah terkait dengan darurat dan kondisi ada bencana alam. Ya, termasuk COVID ini juga bencana sebetulnya. Kalau disikapi sejak awal, penyikapannya adalah problem kesehatan, bukan problem ekonomi. Kemarin salah diagnosis kan, akhirnya resepnya, terapinya, dan obatnya itu keliru semua sehingga amburadul sampai sejak Maret sampai sekarang. Yang ini menimbulkan keparahan ya dari segi benar-benar dan seterusnya. Yang terakhir ya, what next-nya ini mungkin kalau ini ukuran dari sisi tinjauan politisnya. Kalau dari sisi sementara ini pemerintah dalam menyikapi termasuk dengan Omnibus Law ini begitu rupa yang kemarin ada yang nyebut ya, Dr. Muhammad Taufik kemarin yang budek atau bidek, kalau bahasa Jawa Timur lebih lega lagi, bidek aja pemerintah budek begitu ya, karena mereka bahkan dengan represi yang begitu rupa penggunaan gas air mata kepada aksi buruh. Bahkan ada fenomena terbaru kemarin, kenapa mereka disingkat, bahkan ada Operation False Flag ya, yaitu polisi yang nyamar jadi mahasiswa, kemudian ketika dibendungi sama temannya ternyata saya ini adalah suatu, bahkan kemarin disebut kejahatan kalau dari si represi atau memerangi penduduknya negeri dan negaranya sendiri. Termasuk penyebuhan ke markas PII kemarin, insiden Kuitang, kemudian sampai kepada penangkapan tokoh kami, itu menjadikan penerapan Omnibus Law ini menjadi dipaksakan secara represif yang pemerintah tidak siap untuk berbeda. Bahkan ada yang menengarai mirip dengan undang-undang di Tiongkok, modelnya seperti itu. Dan bahkan kemarin buru-buru ke Cina dengan memastikan ya untuk investasi dari ini supaya tetap jadi. Bahkan mereka dengan teka-teka ini nuduh hoax kemarin ya kepada orang-orang, termasuk tadi yang dikhawatirkan Pak Amir itu ketika kita salah mengutip itu disebut, padahal kita mengutip yang mana dari 6 versi, ada yang RU ya, kalau yang versi Februari itu kan masih RU, kalau yang versi 5 Oktober, 12 Oktober sampai yang terakhir kemarin dari MUI dan Muhammadiyah NU itu menjadi mekar lagi dan seterusnya, yang disebut ini kejahatan legislasi gitu. Yang banyak yang dalam mengkritik ya, ini adalah kemarin di diskusi bersama Pak Mardhani Alisera dan Rocky Gerung juga sebagai lonceng kematian demokrasi gitu. Kemudian yang dari segi umat bagaimana, apakah nanti masih kuat ya energinya untuk mogok buruh, bahkan kemarin diancam oleh pengusaha untuk lockout ya, ditutup pabriknya, itu kan juga stres juga para buruh. Mahasiswa juga sudah diredam, para kepala daerah-daerah kemarin mulai dari Gubernur Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan beberapa yang lain sudah mulai, termasuk Sukabumi, bupati-bupati tingkat 2, tapi kemudian dipukulin ya oleh istana untuk diredam, jangan sekali-sekali gitu ya dengan ada ancaman ya. Kemudian apakah solusinya nanti juga diarahkan ke judicial review, ke Mahkamah Konstitusi, bahkan kemarin ada anak SMK ya, salah satu dari 5 yang mengajukan itu anak SMK Ngawi, ini Jawa Timur, semangat boneknya ada itu mengajukan judicial review. Tapi ini kan juga seperti kuburan kalau di sana itu siapapun yang mengajukan itu akan
ya divonis karena tidak terkait dengan untuk menjustifikasi antara benar salah. Kemudian ada juga kalangan yang menuntut hanya perpu ya untuk mencabut. Apakah setelah mencabut kemudian selesai masalah negara, selesai masalah defisit negara ini, termasuk kalau tadi dari perpajakan bisa kemudian nambah, atau justru kita yang melirik sistem Islam sebetulnya, sehingga kalau ada sebagian lagi yang masih tidak percaya ini sebenarnya kalau bisa menggelinding itu yang kemarin sudah begitu diredam ya dengan penangkapan tokoh. Sampai kemudian level yang lebih tinggi lagi itu ada seruan ya, termasuk dari Prof. Zainal Arifin Mokhtar tadi adalah civil disobedience, yaitu pembangkangan sipil. Nah, pembangkangan sipil ini apa bentuknya gitu ya, tidak nurut atau membangkang kepada pemerintah yang represif seperti ini. Kalau dulu kan zamannya ada kasus Gayus itu kan membangkang membayar pajak itu luar biasa itu. Yang ini buru-buru diredam dulu ya. Tapi memang ada undang-undangnya, siapa yang menyerukan pembangkangan pembayaran pajak itu kena delik ya. Sehingga ini masih harus para aktivis, para termasuk intelektual, para ulama juga sudah menyuarakan. Dan terakhir ada suara sayup-sayup ya, revolusi yang bagaimana. Kemarin kalau terkonfirmasi dari Pak Munarman, jubir FPI kan hanya revolusi akhlak begitu ya. Apa gitu, yang ganti rezim tidak disebut, tapi entah bagaimana ini banyak yang ngefer atau bagaimana, ini butuh energi, butuh termasuk penguasaan, perubahan ini ke arah kemana, sehingga the power shift itu perubahan, mengendalikan perubahan itu yang memang lebih sulit. Dan Amerika tetap ingin Indonesia tidak lepas, Cina sekarang ya dibiarkan saja. Mungkin itu terkait dengan termasuk dari internasional ya. Kemarin Bank juga sudah mengapresiasi ya, meskipun dari ILO, kemudian juga dari para investor luar negeri itu menyayangkan, termasuk dari segi lingkungan hidup, kemudian dari HAM itu kan sorotan-sorotan yang terkait dengan undang-undang Omnibus Law Zikr ini. Demikian dari saya, mungkin lebih sedikit ya, 5 menit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.